Hai, masih dengan saya, Studio Mas Lutfi. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang OOP atau disebut dengan Object Oriented Programming. Mungkin teman-teman sudah sering itu namanya membaca tentang konsep OOP ini yang memang dalam beberapa tahun terakhir ini, ya 10 tahun terakhir ini itu memang gencar sekali dengan bahasa pemrograman berorientasi objek, di mana eh, jenis pemrograman OOP ini itu dibangun dengan beberapa objek yang terpisah-pisah, beberapa pekerjaan yang memang bisa dipisah-pisah dan suatu saat nanti bisa kita gunakan digunakan oleh objek-objek yang lain. Nah, baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep OOP. Sebenarnya konsep OOP itu seperti apa sih dan apa sih kelebihan-kelebihannya? Oke, di sini saya akan membahas tentang kenapa sih kok harus pemrograman itu menganut sistem OOP. Dan ada beberapa alasan, salah satunya adalah yang saya tuangkan dalam sebuah slide ini. Salah satunya adalah pengkodean itu lebih ringkas dan mudah dipahami. Ya, tentunya karena memang setiap pekerjaan itu bisa dilakukan secara objek, jadi Anda bisa lebih ringkas tentunya dan juga enak pembacaannya. Kemudian yang kedua, mengurangi duplikasi kode. Ya, pada beberapa metode atau beberapa pekerjaan tertentu mungkin diharuskan kita harus mengulang untuk mendapatkan nilai yang sama. Nah, gitu. Tapi dengan adanya OOP, kita tidak perlu harus mengulang lagi, kita tidak perlu harus copy paste lagi, gitu kan. Kita hanya menyediakan satu pekerjaan dalam satu objek, kemudian apabila pekerjaan itu nanti dibutuhkan, kita tinggal memanggil objek tersebut. Yang ketiga tentunya dibangun secara per modul, memudahkan bekerja dengan tim. Tentunya ini juga merupakan keuntungan dari menggunakan OOP, di mana eh, dengan menganut konsep OOP ini, kalian bisa bekerja bersama dengan tim, tidak harus dalam satu tempat, tidak harus dalam satu lingkungan, tidak harus dalam satu waktu, tapi kalian bisa mengembangkan dari tempat kalian bekerja masing-masing. Tapi dengan catatan harus ada namanya role play-nya, harus ada namanya aturan mainnya. Yang keempat tentunya memudahkan Anda di dalam maintenance aplikasi. Ya, jelas sekali seperti halnya pada poin kedua, mengurangi duplikasi kode. Misalnya adalah salah satu kegiatan atau ada salah satu proses di mana proses itu banyak dipakai oleh objek-objek yang lain. Nah, ketika proses itu terjadi kesalahan apabila kalian tidak menggunakan OOP, maka kalian akan mengubah di seluruh objek yang menggunakan proses itu. Nah, tapi dengan adanya kalian menggunakan OOP untuk memaintenance atau untuk memperbaiki pekerjaan itu, Anda hanya memperbaiki modul pekerjaannya saja, sehingga seluruh objek yang menggunakan modul itu akan secara otomatis terperbaiki. Nah, mungkin seperti itu ya. Yang kelima adalah memudahkan di dalam manajemen sebuah project, dan tentunya ini merupakan nilai lebih daripada OOP, di mana ya, tentunya pada saat membuat aplikasi, ini merupakan salah satu perhitungan di dalam pembuatan project supaya mudah di manajemen. Nah, sedangkan bagaimana ini saya contohkan ada 3 objek. Ini semua adalah objek di dalam pemrograman. Misalnya ada mobil, itu merupakan juga sebuah objek. Manusia atau orang juga merupakan sebuah objek, termasuk juga rumah, termasuk juga memiliki atau disebut dengan objek. Nah, kalau saya contohkan salah satu objeknya, misalnya objek rumah, masing-masing memiliki sebuah properties dan memiliki function atau metode, di mana properties itu merupakan sebuah kolom atau field atau ciri daripada sebuah objek itu. Misalnya, si rumah memiliki properties tipe. Wah, rata-rata di mana-mana rumah bakalan memiliki tipe ya. Tipenya berapa? Tipenya 28, tipenya 36, tipe 42, tipe 50, 60, 100 hingga seterusnya. Dan tentunya objek rumah juga memiliki properties luas. Ya, di mana-mana orang ketika berbicara tentang rumah, dia bakalan menanyakan tentang luasnya berapa. Dan luas berkenaan dengan nilai. Luasnya berapa sih? Oh, 100 meter persegi. Oh, 300 meter persegi dan seterusnya. Begitu juga tahun.
tahun dibuatnya kapan, tahun dibangunnya kapan, dan juga harganya berapa. Nah, ini merupakan sebuah properti. Seperti halnya kalau kita kaitkan dengan objek manusia. Objek manusia juga memiliki propertis di mana nama, ya nama. Di mana-mana manusia pasti memiliki nama atau berat badan, tinggi, dan sebagainya itu juga merupakan salah satu propertis-propertis yang melekat kepada si objek tertentu. Nah, kemudian metode atau function apa sih? Ketika kita ingin mengambil nilai sebuah tipe, maka kita membuat sebuah objek. Kita membuat sebuah metode atau function untuk mendapatkan tipe tertentu. Jadi, get type ini merupakan sebuah pekerjaan tertentu yang fungsinya untuk mengambil nilai tipe dari rumah tersebut. Begitu juga get luas. Get luas merupakan sebuah metode atau function yang pekerjaannya adalah untuk mengambil nilai luas berapa. Misalnya ditanyakan seperti ini, luas rumahmu berapa? Oh iya ya, kita bakalan menggunakan metode atau function get luas untuk mencari nilai luas daripada rumah yang saya miliki. Nah, apabila kita berbicara tentang database. Nah, nama dari metode atau function itu tidak harus dengan nama get, gitu kan. Cuman terbiasaan kita dalam sebuah Java itu rata-rata adalah get untuk mengambil, set untuk memberikan nilai. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya sebuah contoh saja. Get tipe, get luas, get tahun, dan get harga ini merupakan salah satu nama. Dan memang sebenarnya nama itu bebas. Kalian boleh meng-create, terserah kalian metode apa yang ingin kalian bentuk. Nah, mungkin teman-teman seperti itu, ini konsep dasarnya dari OOP, bahwasanya ada salah satu objek dan objek itu memiliki properties dan dia juga memiliki metode di mana nantinya objek ini akan digunakan oleh objek-objek yang lain. Nah, oke, nantikan di video saya berikutnya untuk simple kelasnya seperti apa. Oke, mohon maaf teman-teman semuanya, mungkin demikian di dalam penjelasan metode konsep OOP ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.